Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan Allah senantiasa berikan perlindungan terbaik untuk kalian semua. Alhamdulillah, senang sekali Ustadz bisa menyapa kalian pada kesempatan kali ini. Lama Ustadz tidak menyapa secara langsung anak-anak sekalian. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pula Ustadz akan melanjutkan pembahasan tentang adab pribadi seorang murid, yang tempo hari sudah dibahas bersama oleh Ustadz-Ustadz yang sebelumnya. Yaitu pertama kita membahas tentang bagaimana pribadi seorang murid harus senantiasa memiliki ketenangan, membersihkan hati-hatinya dari sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian yang kedua, bahwa untuk menjadi seorang penuntut ilmu yang baik harus senantiasa menata niat kita, agar apa yang kemudian kita kerjakan juga memiliki nilai pahala tersendiri. Nah, anak-anak sekalian, dari dua hal itu tadi kita akan melanjutkan pembahasan yang ketiga. Apa itu pembahasan yang ketiga? Ada pribadi seorang murid yang ketiga, yaitu adalah memanfaatkan masa di waktu muda dan kesempatan untuk belajar sebaik mungkin. Anak-anak sekalian yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang harus kemudian senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Diantaranya adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk bisa belajar. Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak kemudian Allah berikan kesempatan dia untuk bisa belajar karena faktor sakitnya atau yang lainnya, sehingga dia tidak bisa menuntut ilmu sebagaimana kita. Nah, anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesempatan kita untuk belajar ini harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin dan sebenar-benarnya, bersungguh-sungguh untuk kemudian kita bisa meraih yang terbaik dari apa yang kita pelajari, agar Allah juga memberikan keridhaan kepada kita. Ada kisah yang menarik berkenaan dengan semangat kita untuk terus belajar, memanfaatkan waktu yang ada. Satu ketika, sahabat Rasulullah SAW, Abu Darda namanya, yang ditugaskan pada saat itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ditugaskan untuk kemudian menjadi pengajar atau guru di sebuah daerah di Damaskus di sana. Beliau kemudian didatangi oleh seorang laki-laki. Lelaki itu pun datang mendatangi Abu Darda yang sedang duduk pada saat itu. "Wahai Abu Darda, aku sungguh datang dari kota Rasulullah SAW, kota Madinah maksudnya. Sungguh aku datang kemari ingin mendengarkan satu hadis darimu yang aku mendengarnya dari para sahabat yang lain bahwa engkaulah yang meriwayatkannya. Maka aku datang ke sini untuk mendengarkan hadis itu langsung darimu." Lihat anak-anak sekalian, dari sedikit pengantar kisah itu menjelaskan kepada kita bahwa sungguh luar biasanya kesungguhan orang pada zaman dahulu ketika dia ingin belajar. Di mana pada saat itu jarak antara Madinah sampai ke negeri Syam, Damaskus tempatnya Abu Darda berada, itu bukan jarak yang dekat. Ya, dahulu belum ada pesawat, dahulu belum ada kereta api, dahulu belum ada kendaraan sepeda motor, mobil dan lain segala macamnya. Dahulu dilakukan dengan berjalan kaki atau menggunakan unta. Masya Allah, perjalanannya sangat-sangat jauh pada saat itu. Tapi dia tetap bersemangat hanya karena ingin mendapatkan satu hadis yang betul-betul baik didapatkan. Nah, anak-anakku sekalian, yuk pada kesempatan kali ini kita sudah diberikan banyak sekali fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus jauh lebih bersemangat seharusnya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang dahulu. Jangan mau kalah tuh kita dengan sahabat-sahabat yang dahulu yang mereka ada keterbatasan dari fasilitas yang mereka miliki. Nah, sekarang banyak sekali nih fasilitas, buku-buku mudah sekali kita dapatkan, informasi mudah sekali kita dapatkan. Nah, maka kita harus lebih bersemangat berkenaan dengan belajar menuntut ilmu. Abu Darda pun kemudian menjawab pertanyaan dari lelaki itu tadi. "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga."
itulah keutamaan bagi orang yang kemudian senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Menempuh jalan dalam menuntut ilmu di sini bisa berarti dua makna. Satu, artinya ketika melewati jalan itu, maka Allah akan memberikan kemudahan kita dalam menuju surga. Atau makna yang kedua, yaitu segala upaya kita, cara apapun yang kemudian kita lakukan untuk kemudian kita meraih ilmu itu, baik itu dengan kemudian kita menghafal, mencatat ilmu, duduk di majelis secara langsung, ataupun yang lainnya, maka insya Allah Allah akan mudahkan perjalanan kita dalam rangka untuk kemudian meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis tadi seharusnya menjadikan kita pula untuk semakin bersemangat belajar menuntut ilmu. Kenapa? Karena Allah akan menghantarkan kemudahan kepada kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa kita saat ini ya, masa anak-anak masih kelas 1 sampai dengan kelas 6 saat ini, yuk kita manfaatkan betul-betul dengan kita bersemangat untuk belajar. Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Ya, belajar pada saat nanti sudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Maksudnya bagaimana? Pada saat kita kecil, ketika kita belajar perlahan-lahan bertahap, ya kita mengukir di atas batu. Artinya ukirannya akan insya Allah akan terus terekam dalam pikiran kita. Akan mudah ingat pada saat kita masih muda. Tapi kalau seandainya sudah dewasa, wah, itu bisa, hanya saja nanti akan lebih sulit dibandingkan pada saat kita masih dalam keadaan muda. Nah, anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk bersemangat yuk pada saat ini kita untuk terus belajar pada saat kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kondisi kita ini muda. Coba tanya ayah ataupun ibu, abi ataupun umi, kalau belajar saat ini sudah masih mudah atau tidak dibandingkan pada saat muda dulu? Coba tanya saja nanti ya. Nah, rata-rata biasanya kalau sudah tua itu agak sulit untuk sudah belajar. Nah, anak-anak pada kesempatan kali ini manfaatkan dengan betul kesempatan kita untuk belajar pada saat kita masih muda, masih segar, masih fresh, dan masih enak untuk menerima setiap ilmu yang ada. Tentunya dengan menjaga niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersungguh-sungguh kita menuntut ilmu dalam rangka kita ingin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat tanaman yang masih muda pula, dia akan sangat luar biasa ya, berproduksi ataupun juga melakukan aktivitas untuk tumbuh ya, supaya kemudian nanti dia bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Seperti tanaman padi misalkan nih, tanaman padi ketika dia masih muda hijau begitu saja ya, di dalam tubuh tanaman padi itu dia berproses untuk menghasilkan benih yang bagus, ya, menghasilkan hasil padi yang bagus, sampai kemudian hasil padinya bisa sudah menjadi bagus dan mentas dan semakin baik. Nah, Ustadz ingin mengharapkan kepada kalian semua, sekali lagi mengingatkan, pada saat muda kita saat ini, kita manfaatkan waktu kita untuk belajar, bersungguh-sungguh, memanfaatkan waktu yang ada, memanfaatkan fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, untuk menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang untuk diri kita, untuk keluarga kita, berjuang untuk agama kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan dari apa yang sudah kita lakukan itu tadi dan menghadirkan kita bersama, berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nasihat Ustadz pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa menuntut ilmu di masa kita pada saat ini, dan Allah berikan kekuatan kepada kita pula untuk melewati setiap ujian yang ada, menjadikan kita mudah dan menjadikan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan majulah pandu hidayah, raih kemuliaan dengan cahaya Islam, tebarkan rahmatnya ke penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.
dengan